Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang analisis fenomena nyata menggunakan konsep kalkulus peubah banyak. Yang dimana di sini saya akan membahas topik yang pertama, latar belakang dari fenomena. Yang kedua, model matematika dan justifikasi bentuk fungsi. Yang ketiga, grafik 3D dan peta kontur. Yang keempat, turunan parsial dan gradien dan turunan terarah atau turunan berarah. Yang kelima, titik ekstrim. Yang keenam, optimasi dengan kendala atau metode Lagrange. Yang terakhir adalah kesimpulan dan implikasi nyata. Bagian pertama yaitu latar belakang fenomena nyata. Latar belakang fungsi peubah banyak yaitu dalam kalkulus dasar, kita mempelajari fungsi Y sama dengan F pada X. Dan di dalam dunia nyata, banyak hal yang bergantung pada lebih dari satu faktor. Fungsi peubah banyak adalah fungsi yang menerima lebih dari satu input atau satu peubah untuk menghasilkan satu output. Contohnya, Z sama dengan F pada X, Y. Kebutuhan untuk kalkulus peubah banyak yaitu sebagian besar fenomena alam dan rekayasa bergantung pada beberapa faktor secara simultan. Yang dimaksud dengan simultan ini yaitu yang berarti terjadi, berlangsung, atau dilakukan pada saat yang bersamaan, atau menggunakan dua kejadian atau lebih yang terjadi serentak dalam interval waktu yang sama. Adapun fenomena nyatanya yaitu yang pertama, peta topografi, yang dimana ketinggian kita lambangkan dengan Z dan lintang kita lambangkan dengan X serta bujur kita lambangkan dengan Y. Ketinggian di suatu lokasi adalah fungsi dari lintang dan bujur. Suhu ruangan, yang dimana suhu kita lambangkan dengan T, adalah fungsi dari posisi 3 dimensi yaitu X, Y, Z. Yang kedua adalah model matematika dan justifikasi bentuk fungsi dengan fungsi utama yaitu F pada X, Y sama dengan X pangkat 3 plus X kuadrat Y pangkat 3 min 2Y pangkat 2, yang dimana dengan X, Y yaitu sebagai variabel dan 2 sebagai konstanta. Dengan mengetahui perbedaannya akan memudahkan kita dalam menyelesaikan atau mencari suatu fungsi. Dengan keterangannya yaitu X dan Y adalah posisi atau parameter bebas, sedangkan F, X, Y yaitu nilai hasil yang dimisalkan yaitu tinggi permukaan, suhu, energi, ataupun keuntungan. Yang ketiga adalah grafik 3D dan peta kontur, yang dimana grafik 3D ini bisa kita buat dengan fungsi F pada X, Y sama dengan X pangkat 3 plus X kuadrat Y pangkat 3 min 2Y pangkat 2. Peta kontur atau grafik 3D ini bisa kita gambarkan di GeoGebra 3D pada Google Chrome. Ini contohnya, ini adalah fungsi dari X pangkat 3 plus Y pangkat 2 Y pangkat 3 min 2 Y pangkat 2. Selanjutnya adalah peta kontur, yang dimana peta kontur ini memvisualisasikan fungsi 3D pada bidang 2D, yang dimana setiap garis atau kontur ini pada peta mewakili semua titik X, Y, di mana fungsi F pada X, Y memiliki nilai yang konstan atau nilai yang sama, seperti ketinggian yang sama pada peta topografi berikut ini. Yang ini adalah gambar peta konturnya, dan yang ini adalah peta topografinya. Yang ini adalah peta konturnya dan yang ini adalah peta topografinya.
Selanjutnya adalah turunan parsial dan gradien dan turunan berarah. Turunan parsial atau turunan parsial terhadap x atau fx pada fungsi f pada x, y sama dengan x pangkat 3 plus x pangkat 2 y pangkat 3 min 2y pangkat 2. Turunan parsial terhadap x-nya yaitu fx sama dengan 3x pangkat 2 plus 2xy pangkat 3. Kenapa hasilnya di sini 3? Karena turunan dari x pangkat 3 yaitu adalah 3. Dan kenapa x-nya pangkat 2? Karena di sini ada variabel x-nya terdapat 2, jadi kita pangkatkan menjadi x pangkat 2. Kenapa di sini bisa menjadi plus? Karena variabel pertama yaitu x pangkat 3 ini adalah tanda positif. Jika di bagian awalnya ini adalah negatif, maka di sini otomatis akan menjadi negatif juga. Dan 2xy pangkat 3, kenapa bisa menjadi 2xy pangkat 3? Karena turunan dari x pangkat 2 yaitu adalah 2x dan y pangkat 3-nya tinggal diturunkan. Selanjutnya turunan parsial terhadap y pada fy, yang dimana turunan parsial terhadap y itu adalah fy sama dengan 3x kuadrat y kuadrat min 4y. Kenapa bisa hasilnya 3x pangkat 2 y pangkat 2 min 4y? Karena turunan dari x pangkat 3 yaitu adalah 3. Dan kenapa dia menjadi kuadrat? Karena di sini variabel x-nya terdapat 2 dan variabel y-nya juga terdapat 2. Dan kenapa dia bisa menjadi 4y? Karena konstanta ini kita kalikan dengan kuadratnya, yang dimana 2 kali 2 adalah 4. Dan hasilnya adalah 4y. Jadi turunan parsial terhadap y adalah fy sama dengan 3x kuadrat y kuadrat min 4y. Selanjutnya adalah gradien. Vektor gradien atau vektor f, yang dimana vektor yang komponennya adalah turunan parsial itu sendiri, yang dimana vektor ini selalu tegak lurus dengan kurva ketinggian f pada x, y sama dengan k di titik tersebut. Karena vektor gradien itu adalah komponen dari turunan parsial, maka dengan otomatis vektor gradiennya yaitu 3x pangkat 2 plus 2xy pangkat 3 dan 3x pangkat 2 y pangkat 2 min 4y. Selanjutnya adalah turunan berarah, yang dimana turunan berarah ini memiliki fungsi yang sama, yaitu dengan fungsi utama f pada x, y sama dengan x pangkat 3 plus x pangkat 2 y pangkat 3 min 2y pangkat 2, yang dimana vektor f pada x, y sama dengan dol f per dol x dan dol per dol x sama dengan x pangkat 3 plus dol per dol x dikali x kuadrat y pangkat 3 dikurangi dol per dol x dikali 2y pangkat 2. Dan hasil akhirnya adalah fx sama dengan 3x pangkat 2 plus 2xy pangkat 3. Kenapa di sini nolnya tidak dihitung? Karena apapun yang ditambah atau dikurangi dengan nol, hasilnya adalah itu sendiri, adalah nilai itu sendiri. Selanjutnya adalah titik ekstrim atau Hessian, yang dimana definisinya yaitu nilai ekstrim, maksimum atau minimum lokal adalah puncak bukit atau dasar lembah pada permukaan fungsi. Dan titik kritisnya adalah titik ekstrim hanya dapat terjadi di titik-titik kritis.
yang dimana titik ini adalah permukaan yang datar atau kedua turunan parsialnya itu adalah 0. Yang ini fx pada a, b sama dengan 0, begitupun juga pada fy a, b sama dengan 0. Untuk menemukan titik kritis dari f pada x, y, kita harus menyelesaikan sistem persamaan fx sama dengan 0, yang dimana 3x pangkat 2 plus 2x y pangkat 3 sama dengan 0, dan persamaan yang kedua fy sama dengan 0, yang dimana 3x pangkat 2 y pangkat 2 min 4y sama dengan 0. Adapun optimal dengan kendala atau metode Langridge, yaitu bagaimana jika kita ingin mencari nilai ekstrim tapi ada batasan atau kendalanya. Misalkan kita memaksimalkan profit dengan anggaran yang terbatas. Metode penggali Langridge ini adalah alat untuk menentukan nilai maksimum atau minimum dengan fungsi f pada x, y yang tunduk pada kurva kendala D pada x, y sama dengan k, yang dimana L sama dengan x, y, lambda sama dengan f pada x, y dikurangi lambda dikali g pada x, y. Adapun contohnya yaitu jika g pada x, y sama dengan x plus y min 2 sama dengan 0, maka persamaan pertamanya yaitu 3x pangkat 2 plus 2x y pangkat 3 sama dengan lambda. Persamaan keduanya adalah 3x pangkat 2 y pangkat 2 min 4 y sama dengan lambda. Persamaan ketiganya yaitu x plus y min 2 sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan implikasi. Yang pertama, fungsi peubah banyak menjelaskan hubungan antara variabel ganda. Yang kedua, turunan parsial dan gradien membantu menganalisis perubahan fungsi. Yang ketiga, turunan berarah menentukan laju perubahan di arah yang tertentu. Yang keempat, nilai ekstrim penting dalam optimasi dan analisis permukaan. Yang kelima, metode Langridge efektif untuk mencari ekstrim dengan kendala. Yang keenam, peta kontur membantu memvisualisasikan bentuk fungsi secara nyata dengan fungsi f pada x sama dengan 3x pangkat 2 plus 2x y pangkat 3 sama dengan x dikali 3x plus 2y pangkat 3 sama dengan 0. Dan fy sama dengan 3x y pangkat 3x dan fy sama dengan 3x pangkat 2y pangkat 2 min 4y sama dengan y dikali 3x pangkat 2 min 4y sama dengan 0. Karena fungsi ini tidak memiliki ekstrim global, maka optimasi menjadi tidak berarti kecuali dilakukan di dalam suatu wilayah tertutup dan terbatas. Misalkan mencari ekstrim di dalam lingkaran atau persegi, atau terhadap suatu batasan atau kendala yang biasa disebut dengan metode Langridge. Demikian penjelasan yang dapat saya jelaskan tentang fungsi peubah banyak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.